Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Nama saya Cito Watino. Saya dari mahasiswa Prodi D3 kelas 2 SD. Di sini guru pembimbing saya yaitu Ibu Sri Reski Artini, atau bisa disebut atau yang biasanya disebut dengan Bu Lili. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengukuran kontur dengan menggunakan alat teodolit. Jadi pertama kita tentukan titik untuk menegakkan si teodolit tersebut. Kita saja misalnya kita setelah itu kita ukur tinggi si teodolit tersebut. Setelah ukur tinggi alat, kita mencari titik BM, atau BM itu bisa disebut dengan titik mati yang tidak bisa dipindahkan, seperti contohnya yang, pohon, ataupun hal yang lainnya. Misalnya saja di sini titik BM-nya ada di sini. Terus setelah itu kita ukur atau kita putar alat teodolit tersebut mengarah ke si titik BM ini. Kita bawa ini titik BM itu si yang kita ukur dari A0 sama. Terus kita tegakkan alat ram ukur di BM tersebut. Kita hitung di sini, kita hitung di BT-nya, BB-nya, dan juga ini BT, BB, dan juga BA. Setelah kita mendapatkan BA, BT, dan BB, kita bisa mengukur dengan menggunakan rollmeter yang sepanjang 4 meter. Untuk mengetahui 4 meter di sini, kita bisa melakukan pengukuran menggunakan rumus, yaitu BA kurang BB dikali 100. Oke. Setelah kita melakukan pengukuran pada BT dan BB, untuk mencari A1-nya biasanya itu sudah ditentukan oleh dosennya atau si pembimbing. Tentu saja kita buat di sini A1-nya itu berada di sini. Oke. Misalnya di sini 4 meter. Setelah itu kita melakukan pengukuran sudutnya dari BM tersebut sampai ke A1. Sebaiknya lebih bagus jika sudut tersebut berjumlah 90 derajat. Jika tidak, atau mungkin lebih atau kurang, ya silakan dicatat saja. Setelah mengetahui titik A1, dilakukan pengukuran jaraknya yang berukuran per meter. Oke, di sini karena saya ingin mengukur sampai A6. Jadi langsung saja kita tarik rollmeter sampai ke A6 yang berjumlah 24 meter.
Ini bisa kita buat titiknya 5 4 3 2. Yang pertama kita lakukan pada titik A1 yaitu kita melakukan pengukuran yang menggunakan rambu ukur. Rambu ukur diletakkan di titik A1. Setelah melakukan pengukuran pada titik A1, kita mencatat namanya BA-nya, BB, dan juga BB. Setelah mendapatkan BA dan setelah melakukan BA, BT dan BB, karena di sini saya mungkin langsung ingin cepat saja, jadi saya meletakkan rambu ukurnya langsung pada 6. Langsung saja kita ukur BA, BT, dan BB. Sama di A5 langsung saja kita ukur BA, BB-nya. Kenapa saya ukur langsung menggunakan ukuran BA dan BT dan BB-nya? Karena saya di sini sudah mengukur jarak yang ditentukan yaitu 24 meter. Yang tiap jarak 4 meternya sudah dikasih pin baja sebagai penanda bahwa itu 4 meter dari jarak A1, A2, A3 dan A4 dan seterusnya. Jadi tidak perlu mengukur atau mengukur lah. Dari seandainya dari A2 ke A3, jadi tidak perlu lagi mengukur, tapi tinggal langsung saja menggunakan rambu ukur tersebut, dipindahkan rambu ukur tersebut pada pin baja tersebut. Oke. Jadi di sini kita langsung saja BA, B, 3 BB, dan yang pada titik A3 sama juga B, A, ini A2 juga sama B, A, B, dan BB. Oke, jadi di sini kita sudah mendapatkan titik A0 dan juga titik A1 sampai A6. Jadi di sini kita ingin mencari B0, C0 sampai E0. Jadi di sini untuk mencari B0 tersebut kita mengukur atau kita menambahkan dari derajat dari A0 ke B0 yang mungkin sekitaran 230 ditambah dengan jarak atau derajat dari BM atau si titik ini, titik BM ke A1 yang berjumlah sekitar 90 derajat yang ditambah menjadi 320 derajat. Setelah itu jadi setelah dijumlahkan dari titik A0 sampai ke BM dan juga ke A1 itu berjumlah sekitar 230 derajat. Setelah itu kita tinggal tambahkan 90 derajat ke arah jarum jam, yaitu kita telah mendapatkan titik B0-nya. Yaitu setelah 30 derajat ditambah 90 derajat, akhirnya kita mendapatkan titik di sini
Karena kan saya ingin cepat seperti yang saya jelaskan pada si A0 sampai A6 ini. Jadi kita langsung saja tarik ke arah horizontal atau segaris dengan A0 itu dengan jumlah 16 meter. Iya, Pak. Ino. Terus untuk langkah selanjutnya kita melakukan pengukuran pada B0 menggunakan ram ukur. Kita ukur itu D dan juga BB-nya. Setelah melakukan pengukuran pada ram ukur BA, BT, dan BB, kita melakukan pengukuran menggunakan rumus yang seperti saya jelaskan tadi, yaitu BB dikurang BA dikurang BB terus dikali 100, yang untuk menentukan apakah benar jarak A0 sampai B0 ini berjumlah 4 meter. Setelah mendapatkan jawabannya, langsung saja kita setting si teodoliknya atau kita putar teodoliknya ke arah A0. Setelah kita putar ke A0 ini, setelah kita putar teodoliknya ke arah A0, kita atur atau kita set menjadi 0 derajat. Setelah itu kita tarik searah jarum jam atau ke arah atas itu dengan 90 derajat. Untuk mendapatkan saya perlu menjelaskan, untuk mendapatkan B1 atau yang untuk mendapatkan B1, jadi di sini kita mengarahkan si alat teodolik tersebut ke A0 yang sudah kita setting untuk yang kita setting derajatnya yang kita setting sebagai 0 derajat. Terus kita arahkan ke arah atas atau ke arah vertikal itu sebesar 90 derajat untuk mendapatkan B1-nya. Itu yang berjarak sekitar 4 meter. Dikarenakan saya ingin cepat seperti yang tadi, saya langsung saja tarik menjadi 24 meter ke atas. Agak kurang rapi di sini. Langsung saja kita isi B6, B5, B4, B3, jadi kita langsung saja menegakkan ram ukur pada B6. Setelah letakkan pada titik B6, kita langsung melakukan pengukuran benang atas 6 bawah untuk menentukan apakah jarak dari B6 ke BA dari B0 ke B6 itu sekitar 24 meter. Kita seperti yang saya katakan tadi, kita menggunakan rumus benang atas dikurang benang bawah terus dikali 100. Jika sudah mendapatkan hasilnya yaitu yang berjumlah 24 meter, ya kita langsung saja melakukan pengukuran pada titik B5. B A, B
D dan BB, dan lakukan hal tersebut pada titik B4 juga, ya BT BB, pada titik B3 juga, ya BT BB, dan juga pada titik B2, jadi juga BB pada titik satu juga. Untuk melakukan pengukuran pada titik C0, kita memindahkan rambu ukur pada maaf kelupaan. Jadi pada titik A0 tersebut kita letakkan atau kita tanamkan galon pada titik A0 sebagai tanda ukur atau tolak ukur untuk mencari si 90 derajat tersebut untuk menentukan titik C0 D0. Kita menemukan untuk mencari C1, D1 dan E1. Jadi kita letakkan yalon atau kita tanamkan yalon pada titik A0. Oke. Jadi pada titik C0 ini kita lakukan pengukuran menggunakan rambu ukur seperti biasa yang kita lakukan pada B0. Kita ukur benang atas, benang tengah, benang bawah. Setelah kita melakukan pengukuran dan jaraknya sudah ditentukan yaitu 4 meter, dan kita juga melakukan pengukuran menggunakan rumus BA dan BA kurang BB itu berjumlah 4 meter, baru kita letakkan si alat teodolit tersebut pada titik C0. Setelah kita meletakkan titik C0, kita meletakkan teodolit pada titik C0, kita setting si derajat tersebut itu mengarah ke A0. Kita setting menjadi 0 derajat yang sudah kita tanamkan yalon pada titik A0 tadi. Setelah kita menyeting dari titik A0 ini sebesar 0 derajat, kita melakukan atau memutar si teodolit tersebut mengarah ke arah jarum jam yang sebesar 90 derajat, dan 90 derajat tersebut akan mengarah ke C1 yang bisa saja kita arahkan. Dari kita sudah mengukur dari C0 ke A0, yaitu kita melakukan memutar alat si teodolit tersebut dari A0 ke titik C1 itu dengan 90 derajat, sama seperti yang saya lakukan pada titik B0 untuk mencari kesatunya. Sama seperti yang saya jelaskan, saya ingin cepat di sini, saya langsung tarik saja ke C6 yang berjumlah 24. C2, C5. Oke. Sama seperti yang saya lakukan, saya melakukan pengukuran BH, BT, BB, dan juga pada titik A5 melakukan pengukuran yang sama seperti yang saya lakukan pada titik C6. Oke. Dan lakukan seterusnya.
Jadi mungkin begini saja yang bisa saya jelaskan. Mungkin kalau seandainya Anda ingin bertanya tentang bagaimana cara mengukur atau cara mendapatkan D0 yang sudah saya jelaskan seperti pada awal, yaitu dengan menggunakan si derajat R0 ke BM ini ditambah dengan BM ke A1 ini ditambah yang 30 derajat. Setelah itu baru kita tambahkan 90 derajat, itu memutar ke arah jam itu, dan itulah kita akan mendapatkan B0. Jika sudah mendapatkan B0, kita mudah untuk mendapatkan C0, D0 dan E0 dengan kita langsung saja menarik langsung ke arah mana yang kita perlu. Karena dari B0 ke A0 itu sudah segaris, jadi kita tidak perlu lagi untuk mengukur C0, D0, E0 yang berjumlah 4 meter. Jadi kita langsung saja itu. Dan begitulah cara saya mendapatkan B0, C0 dan D0 dan E0. Untuk mendapatkan A1 atau B1, A1, C1, biasanya untuk C1 itu biasanya sudah ditentukan oleh si dosen tersebut. Jadi karena dosen saya langsung misalnya di sini dosen saya memilih titik C1-nya di A1-nya di sini. Jadi saya langsung saja narik ke atas atau ke arah horizontal yang berjumlah 24 meter, dan itu sudah dipastikan harus sejajar asli, bukan sejajar tapi segaris semua dengan A1. Nah, yang jadi pertanyaan di sini adalah cara mendapatkan B1-nya. Jadi cara mendapatkan B1-nya kita hanya melakukan cara mendapatkan B1-nya di sini. Kita melakukan pengukuran, kita meletakkan si yalon tersebut yang sudah saya jelaskan pada titik A0. Kita lakukan atau kita setting di titik yalon tersebut menjadi 0 derajat. Jadi untuk mendapatkan B1, C1, kita langsung saja menyeting semua dari B0 atau C0 ini ke arah yalon tersebut dengan 0 derajat. Setelah kita dapatkan 0 derajat, langsung saja kita putar ke arah jarum jam yang berjumlah 90 derajat untuk mendapatkan B1 dan juga C1. Oke. Jadi untuk seterusnya untuk B2 atau C2, C6 ini kita langsung saja melakukan segaris, tentu kita langsung mengukur ke atas segaris atau horizontal pada B2, B3, B4, B6. Dan sudah dipastikan itu harus segaris, sama seperti yang saya lakukan tadi. Dan mungkin itu saja yang biasa saya jelaskan. Di sini saya Cipta Melino mengucapkan mohon maaf jika saya ada salah kata. Di sini saya mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.